dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Dia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu paling? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa. Di mana dia tinggal dan bagaimana? Justru dia mengatakan baiklah, itu akan diberikan kepada aku. Dia mengatakan itu namanya membating. Membating itu merakam. Jadi mengungkapkan rasa kesedihan yang timbang, tentukan jalanmu, bila hidup kita manusia. Kebukaan Mama Alda dan anak-anak, Tuhan turut menangis bersama mereka. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Dengan penuh kasih kami persilakan. Istimewa keluarga besar almarhum Bapak Martin Luma, secara khusus yang terkasih Mama Alda bersama kedua terkasih dalam sukacita di tempat ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam berpenghiburan bersama pada malam hari karena kemarin meninggalkan segala kesibukan kita, lalu kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Saya jemput kita berdiri dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 39 atau PKJ 46. Kidung Pujian nomor 39. Dari kurungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10 itulah yang menjadi nats pendidikan kita, dan jemaat disilakan untuk kembali. Mari kita mengambilkan pendidik ini. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 35. Hanya
Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai kekuatan dan penghiburan bagi kita semua, terlebih keluarga kekasih tempat ini, saatnya kita akan membuka, membaca dan belajar. Di tengah-tengah duka yang dialami oleh segenap keluarga kekasih kami di tempat ini, terlebih lagi kekasih kami Mama Alda bersama kedua anak kekasih, Tuhan, tidak ada tempat kami untuk menyadarkan segala kelemahan ini, dan kami tahu firman-Mu Tuhan sungguh akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah duka yang dialami oleh keluarga kekasih kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman. Karena itu Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu, supaya ketika firman-Mu Tuhan dibentangkan, kami sungguh-sungguh semakin mengerti akan maksud dan kehendak-Mu, bahkan keputusan-keputusan-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu juga Tuhan untuk menyampaikan. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada Dia, karena Engkau yang menjadi dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan diceritakan pada saat ini terambil yang pertama dari ayat 33 hingga 36. Kitab Kejadian pasal 23 ayat 1 hingga ayat Kejadian. Jangan protes saya yang lain. Ayat 33 hingga 36. Bacaan pertama, Kejadian pasal 23 ayat 1 hingga 39. Sarah mati dan dikuburkan. Firman Tuhan, Sarah hidup 120 tahun, 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu di Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab, "Abraham, dengarlah kepada kami, Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan, baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 hingga ayat yang ke-36. Ketika Yesus melihat dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus.
Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Sedemikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama kita semua yang hadir pada saat ini akan terus disebut berbahagia di dalam kehidupan ini, jikalau di setiap persekutuan kita sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Dan pembacaan kedua, ini adalah salah satu tindakan atau keputusan Allah yang sangat dan maha adil bagi semua manusia, bahkan semua ciptaannya. Kematian di mata Allah tidak memandang bulu, tidak memandang status dari setiap orang. Dia raja, presiden, atau pejabat tinggi, hingga orang melarat pasti mati. Dia kaya raya, hingga orang yang menderita sakit juga mengalami kematian. Umur lansia, jompo, hingga yang masih dalam kandungan pun juga diperhadapkan dengan kematian. Bahkan saudara-saudara, rohaniawan, para pendeta, orang-orang kudus, orang-orang percaya hingga orang yang tidak percaya, bahkan orang berdosa sekalipun, itu pasti tinggal di kematian. Siapapun kita dalam kehidupan, pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, dalam yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Dalam Pengkhotbah juga yang lain. Demikian juga dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami duka, mengalami kematian, sudah pasti ketika berlaku kematian datang mengambil kita. Hidup yang mana dan yang tinggal, di mana dia tinggal dan bagaimana kita yang mengalami kematian. Kematian bagi kita adalah misteri. Kematian bukan misteri dan tidak mudah. Hanya dapat diterima dan dipahami dalam kehidupan kita. Berjalan kehidupan kita hari lepas hari kita nambah. Kita akan berjalan dalam kehidupan kita. Abraham lalu pergi meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu pergi berjumpa dengan Bani atau keturunan Het pada saat itu sebagai pemilik tanah di tempat itu. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan Abraham? Berikanlah kiranya kuburan milik kepada milik mereka. Sebab apa? Karena mereka Abraham tidak mempunyai lahan, tidak punya milik, apalagi kuburan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh banyak Het? Oh, silakan, ambil saja Efron bin Sohar pada saat saudara-saudara di Gua Makpelah. Dia menginginkan tempat itu, sehingga dia mengatakan kepada orang, pergilah katakanlah kepada Efron bin Sohar, saya menginginkan tempat itu untuk menguburkan istriku yang mati.
Tetapi pada saat itu saudara-saudara, Efron bin Sohar mendengarkan apa yang dikatakan Abraham pada saat itu. Apa yang dikatakan bin Sohar? Oh silakan, sama yang dikatakan oleh Bani Het pada saat itu. Ambil. Tetapi saudara-saudara, justru dia mengatakan baiklah, itu akan diberikan kepadaku dengan harga yang penuh untuk menjadi kubur milikku. Jadi dia tidak mau gratis, mengapa dia menginginkan itu menjadi miliknya, sekalipun dia harus membeli, dikatakan di sini dengan harga penuh, tidak ada tawar-menawar. Berapa saja yang dikatakan oleh Efron bin Sohar, silakan, itu yang dia akan bayar. Tetapi saudara-saudara, apakah Efron menginginkan hal yang seperti itu? Tidak. Dia tetap mendesak. Nah saudara-saudara, ketika diberikan kepada Abraham pada saat itu, ya, dia sujud yang kedua kalinya. Tadi kalau saudara-saudara, ya, Abraham sujud itu kepada Bani Het di ayat 7. Karena desakan Abraham sehingga Efron bin Sohar mengatakan, oke lah, kalau demikian. Jadi dikatakan ayat 15, Tuhan ku dengarkan sebagai alat bayar, dan mereka menerima, dan Sarah pun dikuburkan di gua Makpela pada saat itu. Jadi Abraham sudah berpikir, saudara-saudara, kalau besok-besok dia mati juga, dia ini dikubur jalan-jalan. Ya. Tapi sebenarnya saudara-saudara, hanya 2 tempat saja yang mereka buat, di Liang dan Patani. Tidak ada orang yang buat kuburan yang digali di lubang, lalu tinggalkan pergi tempat dan katakan ini kuburan itu nanti. Betul baik, Pak. Kalau kembali ya. Nah, tua-tua ya, kan kemarin di Pemang apa, di Pemang itu apa, di Pemang itu Padang, Kabul, Pemang. Padahal sama juga kan Papanya. Hanya ada tempat saja yang membedakan. Nah, orang biasa juga mengatakan tidak bagus. Kan melo, kami Kabul utama Yesus. Ya. Ada orang yang takut dan mengatakan begitu selesai dia buat meninggal. Dikatakan kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, orang nabi yang terkenal namanya Yeremia pernah mengisahkan atau menceritakan kesedihan yang ia anaknya dan dosa-dosa umatnya pada saat itu. Kota suci dan bait Allah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Pembunuhan massal terjadi di sana sini dan terjadilah ratap tangis yang luar biasa pada saat itu. Mereka yang luput dari kisah ditawan, itu disebut dengan ratapan. Jadi saudara-saudara kalau membuka kitab ratapan saudara, itulah kisah ratapan. Nah, kita kembali kepada Abraham. Ketika ia mengalami duka yang sangat dalam, di sini dikatakan bukan hanya menangis, tetapi meratap. Meratap dengan malah saya. Mas, kenapa itu tante seperti menyanyi, padahal dia menangis? Dia mengatakan itu namanya membating. Membating itu meratap. Jadi mengungkapkan rasa kesedihan yang sangat melalui kata-kata. Itu pun yang dilakukan oleh Abraham pada saat itu. Meratap. Ketika dia menangis, dia mengungkapkan dalam kata-kata kesedihannya. Kehidupan yang ku lalui penuh
pujian nomor 45. Kirim pujian nomor 45 atau PKJ 213. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira, dan kalimat selanjutnya? Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Jangan berdoa terhadap Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, karena Tuhanmu dekat, dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan. Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Tuhan dan kebaikan biar melalui kita dalam hidup kita. Allah hari ini kami bersyukur dengan semoga kita benar keluarga kita dengan dalam kita. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua beristimewa dua keluarga besar di tempat kita dulu. Untuk kami dalam langkah perjalanan kehidupan kami sebagai keluarga, supaya menjadi pengingat dalam hidup di dalam kita. Sekalipun kami mengalami kesedihan, kami harus mengajukan serata. Kami berkata, engkau beri lebih dari dua. Kami percaya juga Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan mereka. Engkau sendiri Tuhan yang akan datang di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai dokter dan tabib untuk mengobati luka-luka yang ada dalam diri mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, biarlah juga Tuhan di tengah duka cita yang mereka alami ini, mereka terus boleh melihat akan kemurahan, kebaikan, kuasa dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan mereka terus boleh mengandalkan doa Tuhan buat segenap keluarga kekasih dan tempat ini dalam persiapan beberapa hari ke depan Tuhan, untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, untuk memakamkan suami, ayah, supaya mereka bersama-sama memikirkan bahu-membahu, saling sesat-sesat. Mereka juga Tuhan boleh melaksanakan dengan penuh sukacita apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, jikalau ada keluarga yang hendak datang dari kampung halaman, Tuhan Engkau berkati mereka, berkati rencana perjalanan mereka, berkati Tuhan dalam perjalanan sehingga mereka boleh tiba dengan selamat, boleh berjumpa dengan segenap keluarga kekasih kami dalam duka di tempat ini. PKJ nomor 214. Takut tahu 241. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, dan kalimat selanjutnya. Takut tahu kan hari esok, bukan surga ku harapkan, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berdoa serta Yesus, maka hatiku tenang.
dan melakukan firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita, dan kembalilah dengan berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian ini dan selama-lamanya. Amin. Silakan dulu, demikian ibadah kita. Selamat malam. Karena Engkau telah memperkenankan kami melaksanakan tugas pelayanan dalam ibadah penghiburan malam ini. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Semoga firman ini akan menguatkan keluarga dan menjadi pengharapan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Selanjutnya penyampaian akan disampaikan oleh Bapak Penatua Sebastian. Dengan penuh kasih disilakan. Salam. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang pergabungan yang dikasih, kita semua yang hadir pada malam hari ini tentu ingin segera mendengarkan kepastian kapan kekasih kita ini akan dikebumikan. Karena itu melalui kesempatan ini kami berdiri di tempat ini menyampaikan kepada Bapak, Ibu-ibu sidang pergabungan yang kami hormati bahwa banyak pertimbangan. Bapa yang Maha Baik, kami percaya dalam kedukaan Mama Alda dan anak-anak, Tuhan turut menangis bersama mereka. Tapi Tuhan tidak saja menangis, Tuhan akan selalu menopang, menguatkan, dan terus akan menjadi pelindung di sepanjang kehidupan keluarga dan kami semua, untuk setia menaruh pengharapan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kasih Tuhan tetap dialami oleh keluarga, mereka berkenan melayani kami dengan makanan dan minuman yang dipersiapkan. Kiranya tubuh kami dikuatkan, dan Tuhan tetap ajar kami untuk bersyukur dan juga memperhatikan sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Kami menyambut berkat-Mu dengan bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.